Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pengambilan Keputusan, Motivasi, dan Kebutuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarni Alexandra dengan NIM 210208502054 dengan anggota saya Waude Salsabila Farsan dengan NIM 210208501008. Kemudian Nur Aini Salsabila dengan NIM 210208502052, dan yang terakhir ada Andi Husnul Anissa dengan NIM 210208502053. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu A. Pengertian motivasi konsumen. Motivasi dalam bahasa Inggris disebut dengan motivation, yang berasal dari bahasa Latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Menurut Dirgahunar Sasinggih, motivasi atau upaya untuk memenuhi kebutuhan pada seseorang dipakai sebagai alat untuk menggerakkan seseorang untuk giat melakukan kewajibannya tanpa harus diperintahkan atau diawasi. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensitas arah dan usaha terus-menerus individu menuju pencapaian tujuan. Menurut American Encyclopedia, motivasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan atau tindakan. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologi dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengantaran tingkah laku manusia. Jadi secara keseluruhan, motivasi dapat diartikan sebagai pemberdaya atau pengarang atau yang menciptakan kegembiraan seseorang agar mau bekerja secara efektif dan terintegrasi dalam segala hal upaya untuk mencapai kepuasan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi kedua, saya persilahkan kepada saudari Waude Salsabila Farsan untuk melanjutkannya. Saya Waude Salsabila Farsan dengan NIM 210208501008 akan membacakan materi selanjutnya. Yang pertama, tujuan motivasi konsumen. Motivasi konsumen bertujuan untuk meningkatkan kepuasan, mempertahankan loyalitas, efisiensi aktivitas, dan menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli atau konsumen. Motivasi konsumen yang dilakukan oleh produsen sangat erat sekali berhubungan dengan kepuasan konsumen. Untuk itu, perusahaan harus selalu berusaha untuk membangun kepuasan konsumen dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama, mengetahui nilai yang akan didapat oleh konsumen. Yang kedua, meningkatkan penawaran dengan 3 cara. Yang pertama, meningkatkan tata nilai konsumen. Yang kedua, menurunkan biaya non-moneter. Yang ketiga, menurunkan biaya moneter. Dan yang terakhir, meningkatkan harapan dan memenuhi harapan konsumen. Materi selanjutnya, asas-asas motivasi konsumen. Motivasi konsumen mengandung beberapa asas. Yang pertama, asas mengikut sertakan. Asas ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan ide-ide dan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, asas komunikasi. Maksudnya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, asas pengakuan. Maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada konsumen atas sebuah prestasi yang dicapainya. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasikan. Maksudnya adalah memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengambil keputusan dan beraktivitas sebebas-bebasnya. Yang kelima, asas perhatian timbal balik. Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi para konsumen dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan konsumen dan produsen. Jadi kesimpulannya bahwa asas motivasi yang diterapkan harus dapat meningkatkan sebuah produktivitas pembelian dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuraini Salsabila dengan NIM 2102008502252 sebagai pemateri ketiga akan membawakan materi D. Motivasi dan kebutuhan manusia atau konsumen. Manusia pada dasarnya mempunyai banyak kebutuhan. Kebutuhan sendiri adalah suatu pembatasan apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kebutuhan muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan atau state of tension antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya kebutuhan tersebut, yaitu yang pertama faktor dalam atau biologis dan fisiologis, seperti rasa lapar dan haus. Kedua, faktor luar atau lingkungan, seperti aroma makanan. Abraham Maslow mengeluarkan teori motivasinya yang terkenal, yaitu Maslow Hierarchy of Needs. Dalam teori tersebut, Maslow memberikan 5 motivasi utama seseorang melakukan sesuatu dalam bentuk hierarki. Hierarki kebutuhan mengikuti teori jamak, yakni seseorang berperilaku karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Kelima motivasi tersebut adalah yang pertama, physiological needs, meliputi kebutuhan jasmani seperti lapar, haus, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan istirahat. Kedua, safety needs, misalnya keamanan dan proteksi. Ketiga, social needs, seperti dihormati, berteman, dan rasa memiliki. Keempat, extreme needs, adalah kepuasan pribadi, pengakuan, dan status. Kelima, self-actualization needs, yaitu pengembangan pribadi dan realitas. Selain Maslow dan Herbert, David McClelland juga mengembangkan suatu teori motivasi yang disebut sebagai McClelland Theory of Three Layered Needs. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 kebutuhan dasar yang memotivasi seseorang individu untuk berperilaku, yaitu kebutuhan untuk sukses, kebutuhan untuk afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Yang pertama, kebutuhan sukses adalah keinginan manusia untuk mencapai prestasi, reputasi, dan karir yang baik. Seseorang yang memiliki kebutuhan sukses akan bekerja keras, tekun, dan tabah untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya. Kebutuhan sukses memiliki kesamaan dengan kebutuhan ego dan kebutuhan aktualisasi diri dari teori Maslow. Kedua, kebutuhan afiliasi adalah keinginan manusia untuk membina hubungan dengan sesamanya, mencari teman yang bisa menemaninya, ingin dimiliki oleh orang-orang sekelilingnya, dan ingin memiliki orang-orang yang bisa menerimanya. Seseorang yang memiliki hubungan afiliasi akan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ia akan memilih produk dan jasa yang disenangi atau disetujui oleh teman dan kerabat terdekatnya. Kebutuhan afiliasi akan memiliki kesamaan dengan kebutuhan sosial dari teori Maslow. Ketiga, kebutuhan kekuasaan adalah keinginan seseorang untuk bisa mengontrol lingkungannya, termasuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Tujuannya adalah agar bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan mengatur orang lain. Kebutuhan sukses memiliki kesamaan dengan kebutuhan aktualisasi diri dari teori Maslow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husnulanisa dengan NIM 210208502053 akan melanjutkan materi dari saudari Nuraini Salsabila. Hubungan motivasi konsumen dengan keputusan pembelian. Motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi, motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan. Tiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu didorong oleh suatu kekuatan dalam diri orang tersebut. Kekuatan pendorong inilah yang kita sebut motivasi. Dalam motivasi pembelian terbagi menjadi 2 motivasi, yaitu rasional dan emosional. Motivasi rasional adalah pembelian yang didasarkan kepada kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen dan merupakan atribut produk yang fungsionalnya serta objektif keadaannya, misalnya kualitas produk, harga produk, ketersediaan barang, efisiensi kegunaan barang tersebut dapat diterima. Sedangkan motivasi emosional dalam pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya dengan memiliki suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial. Peranan merek menjadikan pembeli menunjukkan status ekonominya dan pada umumnya bersifat subjektif dan simbolik. Pada saat seseorang akan mengambil keputusan untuk membeli suatu barang, tentunya akan dipengaruhi oleh kedua jenis motivasi tersebut, yaitu motivasi rasional dan emosional.